Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kajian Maqasid Syariah. Insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan sebuah topik mendasar juga dalam kajian Maqasid Syariah ini, yaitu bagaimana cara memahami dan menentukan Maqasid Syariah. Nah, di sini saya kembali menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Turuku Ma'rifatil Maqasid Syariah ini oleh Imam Syatibi itu ada 4 cara. Ya. Yang pertama adalah kita mencoba memahami ataupun menemukan ataupun menentukan maqasid syariah ini melalui analisa lafaz amar, perintah, dan lafaz nahi ataupun larangan. Yang kedua, kita menganalisa illah al-amir, perintah dan nahi larangan. Kita melakukan analisa apa yang menjadi ilah dalam larangan-larangan tersebut ataupun dalam perintah-perintah tersebut. Nah, yang ketiga, kita memperhatikan semua maqasid al-asliyah, tujuan asal dan tujuan-tujuan pengikut ataupun maqasid at-tabi'iyah. Dan yang keempat, kita menganalisa sukutus syari' ataupun sikap diam syari'. Nah, menarik sekali 4 cara ini, nanti kita akan coba lihat satu persatu. Nah, intinya adalah dalam kita memahami ataupun menentukan maqasid syariah ini, hendaknya ada keseimbangan antara menggunakan dalil secara parsial dan juga memperhatikan kuliyatus syariah. Nah, kenapa? Karena kadangkala memang ada terjadi konflik ya, ataupun ketidakseimbangan kalau kita terlalu menekankan kepada dalil-dalil yang sifatnya parsial, sementara kita melupakan semangat ataupun spirit dari maqasid syariah secara general ataupun secara umum. Nah, jadi di sini yang kita usahakan adalah bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara menggunakan dalil-dalil yang juz'i, yang parsial, dengan memperhatikan apa yang menjadi spirit syariah itu ataupun kuliyatus syariah secara umum ya. Nah, cara yang pertama adalah kita melakukan analisa lafaz amar ataupun perintah dan lafaz nahi ataupun larangan. Nah, di sini setiap kata perintah ataupun lafaz amar dan setiap larangan lafaz nahi ketika diajukan, disampaikan secara jelas ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis, nah itu menunjukkan ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, syariat di sini ataupun penetap syariat ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini, ketika memerintahkan sesuatu ataupun melarang sesuatu, itu mengandung tujuannya. Nah, tujuan ini adalah disebutkan di sini mujarradul amri wan nahyi al-ibtidai at-tasrihi. Jadi ketika diperintahkan sesuatu misalnya, maka tujuannya adalah kita melaksanakan itu. Itu yang menjadi tujuan syari. Ketika dilarang sesuatu, maka tujuannya adalah kita diminta untuk meninggalkannya. Nah, tujuan berikutnya itu adalah baru kemaslahatan dan mafsadah ya. Dalam artian tidak mungkin sesuatu yang diperintahkan itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Setiap amar, setiap yang diperintahkan Allah pasti ada mengandung kemaslahatan di situ, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat pasti dilarang ataupun tidak mungkin dia itu dilarang kecuali karena ada unsur mafsadah di situ, ada unsur yang membuat kerusakan, mafasid kepada hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tapi yang diinginkan di sini adalah ketika sesuatu itu dilarang, tanpa pun kita mengetahui apa tujuan pelarangannya itu, maka kita harus melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Demikian juga dengan ketika diperintahkan sesuatu, tanpa kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari perintah tersebut, kita tetap harus melaksanakannya. Nah, karena ini menghargai perintah dan larangan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya itu adalah
ketika sesuatu itu diperintahkan, tujuannya adalah untuk melaksanakannya. Ketika sesuatu itu dilarang, yang menjadi tujuan adalah untuk kita meninggalkannya. Nah, yang kedua, pendekatannya adalah kita melakukan analisa illah al-amir dengan perintah dan illah an-nahi, larangan. Penetapan maqasid syariah berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar, ya. Ada apa di sebalik perintah? Ada apa di sebalik larangan? Mengapa sesuatu itu diperintahkan dan mengapa sesuatu itu dilarang? Nah, inilah di sini kita coba memahami dasar-dasar tersebut, ya. Dasar sebuah perintah dan dasar sebuah larangan. Apa yang menjadi sebabnya? Apa yang menjadi mungkin hikmah ataupun tujuan-tujuannya. Nah, untuk mencari illah di sini, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah illah yang diketahui ma'lumah dari nas. Ya. Illah yang bisa kita ketahui dari nas, karena nas sendiri juga secara eksplisit ataupun implisit juga menyebutkan, ya, apa yang menjadi dasar ataupun illah kepada sesuatu itu dilarang ataupun diperintahkan. Nah, ketika kita mengetahui ini, maka kita wajib mengikuti illah tersebut dan itu menjadi dasar kepada sebuah penetapan hukum. Nah, namun kadangkala illah ini tidak diketahui, ghairu ma'lumah minan nas. Kita tidak mengetahui apa sebenarnya illah di dalam nas tersebut karena nas tidak menyebutkan secara jelas, ya, apa yang menjadi illahnya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita mencoba melihat nas-nas lain yang terkait dengan ini, kemudian kita kumpulkan nas-nas tersebut dalam sebuah pendekatan yang disebut oleh Imam Syatibi sebagai pendekatan istiqra', ya. Kita menghimpunkan berbagai macam ayat, berbagai macam hadis, nas-nas yang terkait dengan suatu masalah, kemudian kita mencoba mencari ilahnya dari kumpulan-kumpulan dalil-dalil tadi. Nah, ada juga ketika kita sudah melakukan itu tidak sampai kepada tidak dapat juga ilahnya. Nah, maka yang ya di sini ya disarankan itu kita sikapnya itu tawakuf, ya. Ya tidak mencari-cari secara berlebihan, secara spekulatif apa yang menjadi ilah tadi. Karena dikhawatiri bukan itu yang dimaksudkan oleh syariat, ya. Nah, sementara maqasid syariah ini yang punya otoritas untuk menentukan apa yang menjadi tujuan itu adalah syari itu sendiri, ya. Kenapa? Karena yang berhak untuk menetapkan hukum itu adalah syari, dan yang mengetahui secara benar apa yang menjadi tujuan dari penetapan hukum itu juga syari. Nah, kita mengetahui melalui indikator-indikator atau melalui indikasi-indikasi yang disampaikan di dalam nas, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Nah, yang ketiga kita memperhatikan semua maqasid al-asliyah, tujuan asal, wal maqasid at-tabi'iyah, tujuan-tujuan pengikut. Semua hukum-hukum syarat mempunyai tujuan yang mendasar. Nah, apa yang disebut sebagai tujuan utamanya yaitu maqasid al-asliyah, dan ada juga tujuan ikutannya, maqasid at-tabi'iyah. Nah, tujuan utama ini adalah yang menjadi dasar, ya, kepada tujuan penetapan hukum syariah. Ini tujuan pokoknya. Contohnya tujuan menikah itu adalah untuk menjaga keturunan ataupun hifzun nasal. Nah, ada tujuan-tujuan ikutan yang lain, yaitu kita menikah karena untuk mencari ketenangan, sakinah. Kita menikah untuk kenikmatan yang halal, istimta, untuk menjaga diri dari kemaksiatan, dan lain-lain. Nah, jadi di sini Imam Syatibi mengajak kita untuk memperhatikan kedua-dua dimensi ini, dimensi maqasid asliyah dan dimensi maqasid tabi'iyah, dan kedua-duanya ini harus dijaga dalam pelaksanaan ataupun penetapan hukum syariah ini. Adapun fungsinya adalah maqasid tabi'iyah ini ataupun maqasid tawabi'ah itu berfungsi untuk penguat kepada tujuan asal. Nah, tujuan asal ini, maqasid asliyah itu kebanyakannya itu lebih kepada penekanan ataupun penetapan pada hal-hal yang bersifat daruriyat. Nah, sementara maqasid asliyah ini itu lebih kepada dimensi-dimensi yang sifatnya hajiyat dan tahsiniyat ataupun kamaliyat.
Nah, yang keempat, kita menganalisa sukutus syariah ataupun sikap diam syariah. Nah, di sini kita menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan ataupun diterangkan dalam nas oleh syariah. Karena kadangkala ada perkara-perkara yang disebutkan uh, secara jelas oleh syariat, ada perkara-perkara yang dibiarkan, yang tidak ada dalil penetapannya oleh syariat. Ya. Nah, jika terdapat perkara yang terjadi, namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut, tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan, karena sesungguhnya hal ini membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi maslahah dan mudarrah dan mudarat di dalamnya. Jadi kadangkala ada terjadi ketiadaan keterangan karena memang belum ada kebutuhan tasyri' waktu itu untuk menjelaskannya. Contohnya kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, waktu itu belum ada keperluan Al-Quran ini untuk dikumpulkan. Jadi tidak ada sebuah dalil ataupun sebuah keterangan yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Nah, akan tapi ternyata ini menjadi sesuatu yang penting ketika para penghafal Al-Quran kemudian meninggal, ramai yang meninggal, hingga ditakutkan Al-Quran ini akan hilang dengan meninggalnya para hufaz tadi. Nah, karena itu di sini maqasid syariah ini kita ambil spiritnya, kita ambil spiritnya bahwa di sini ada kemaslahatan yang bisa kita gunakan untuk menjadi dasar kepada kodifikasi mushaf Al-Quran tadi. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan maqasid syariah melalui mengembalikan furu' kepada usul. Karena tadi ada usul, ada prinsip-prinsip dasar yang kita pegang tadi. Nah, permasalahan-permasalahan furu' ini bisa kita kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar tadi yang relevan. Ataupun dengan cara menelusuri kembali nas-nas yang memiliki keterkaitan. Karena ada sesuatu yang memang seperti saya sampaikan tadi, itu ada secara eksplisit disampaikan dalam sebuah nas. Kadang-kala kita harus mengumpulkan berbagai macam nas ataupun dalil-dalil untuk bisa sampai kepada pemahaman apa yang menjadi ilah ataupun dasar kepada penetapan sebuah hukum itu. Nah, ada juga perkara yang telah berkemungkinan ada di masa itu, tetapi tidak ada keterangan syariat terhadapnya. Nah, dalam hal ini kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syariat ataupun izin syariat terhadap status pelaksanaannya ataupun meninggalkannya. Nah, contohnya sujud syukur, kemudian doa berjamaah setelah sholat, berkumpul untuk berdoa ba'da asar pada hari Arafah bagi yang sedang tidak wukuf di Arafah. Nah, dalam hal ini kita melihat apa yang menjadi usul ataupun spirit awal ya dalam pelaksanaan syariah ini. Apakah ada unsur-unsur maslahah di sini ataupun unsur mudarat di sini? Nah, jadi kita kembalikan ke sana. Nah, tetapi kalau sesuatu itu tidak ada keterangan syariat, nah dan kemudian setelah kita selidiki itu menyelisihi ataupun bertentangan dengan ketetapan syariat yang lain, maka menjadi kewajiban kepada kita untuk meninggalkannya ataupun tidak mencari-cari lagi apa yang menjadi dasar kepada hal tersebut. Nah, di sini ada sesuatu yang tidak ditetapkan, akan tapi ketika kita memeriksa dalil-dalil lain yang ada keterkaitan ataupun kita memeriksa kembali kepada usul konsep dasar bahwa sesuatu yang maslahat itu yang baik itu dibolehkan dan yang mudah itu ditinggalkan, akan tapi ini bertentangan dengan itu, maka kita harus meninggalkannya. Nah, jadi mungkin demikian. Ada 4 cara bagi kita untuk memahami konsep maqasid syariah ini. Yang pertama adalah kita melihat pada lafaz amar, perintah, dan lafaz nahi, ya, larangan. Nah, di situ kita bisa mengetahui secara langsung tujuan syariat di situ. Ataupun kita menganalisa ilahnya. Nah, di situ juga kita bisa mengetahui dasar pada setiap perintah dan larangan. Kemudian kita memperhatikan maqasid asliyah,
Nah, kemudian juga maqasid tabi'iyah di sini. Nah, kedua-duanya itu ada keterkaitan, akan tapi maqasid asliyah ini lebih kepada menjaga hal-hal yang sifatnya pokok ya, mendasar, daruriyat, dan maqasid tabi'iyah ini menjaga hal-hal yang sifatnya hajiat ataupun tahsiniyat. Dan yang terakhir kita menganalisa sukutus syari', sikap diam syariat. Nah, di sini juga ada tujuan-tujuan tertentu kenapa syariat itu diam. Nah, kalau kemudian kita menemukan bahwa diamnya syariat di sini bertentangan, setelah kita periksa, maka kita harus meninggalkannya, tidak perlu mencari apa yang menjadi dasar kepada tujuan kepada diamnya tersebut. Akan tapi kalau kita perhatikan, kita menemukan ada bukti-bukti kemaslahatan ataupun di situ dan juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain setelah kita kumpulkan, maka kita boleh menjadikan itu sebagai dasar pada penetapan maqasid syariat. Mungkin demikian. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian maqasid syariah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.